Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Video ini saya persembahkan untuk teman-teman pustakawan yang saat ini masih berjuang, sama seperti saya. Jika ditanya untuk apa saya membuat video ini, jawabannya satu, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman pustakawan yang lain. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi semua. Semenjak awal menjadi seorang pustakawan, kita harus siap dengan beberapa konsekuensi terkait profesi yang kita pilih. Pustakawan artinya kita menduduki sebuah jabatan fungsional dengan kewajiban mengumpulkan angka kredit. Tenang, ini tidak semenyeramkan apa yang kita bayangkan kok, apalagi bagi para calon pustakawan. Jangan takut duluan ya, justru kita harus mempersiapkan amunisi terlebih dahulu sebelum berperang. Banyak anggapan bahwa mendapatkan angka kredit itu susah, kalau dapat mungkin juga tidak seberapa. Kita harus membuang segala pikiran itu. Kita harus mulai dengan keyakinan bahwa tidak ada hasil yang membohongi usaha. Jika sebagian besar dari kita beranggapan angka kredit hanya ada di bagian-bagian tertentu, seperti pengadaan, pengolahan, pelestarian, atau pelayanan, itu tidak sepenuhnya benar. Setiap bagian yang terdapat di perpustakaan pasti dapat dikonversikan menjadi angka kredit. Pustakawan di bagian lain hanya perlu lebih kreatif. Misalkan lebih aktif membaca agar kemampuan mendongeng bisa bertambah. Perlu lebih banyak berpikir agar semakin sering menuangkannya dalam bentuk tulisan atau naskah. Lebih peka dengan lingkungan agar muncul ide-ide penelitian. Lebih sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitar agar muncul rasa percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang sebagai pemapar. Ya, yang dibutuhkan hanya kata lebih. Menjadi berbeda dengan usaha lebih dari biasanya akan membuat kita menjadi berdaya, bukan hanya sekedar menunggu dan mengeluh akan pekerjaan yang itu-itu saja. Di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, sehingga mengharuskan pustakawan bekerja di rumah, bukan berarti berhenti pula usaha kita. Hampir setiap hari beredar ajakan telekonferensi dan webinar. Berbagai institusi, lembaga pendidikan, bahkan komunitas dan forum-forum perpustakaan menyelenggarakan seminar dan pembelajaran berbasis daring. Kita dapat mengikuti kegiatan tersebut demi mengasah pengalaman untuk berbagi informasi dengan sesama pustakawan. Ulasan terkait COVID masih menjadi topik menarik untuk dibahas saat ini. Lalu pustakawan harus bagaimana? Seperti tadi yang saya bilang, hanya perlu lebih kreatif. Banyak sekali media massa baik itu cetak maupun daring berupa koran, majalah, jurnal, buletin, bahkan sosial media yang saat ini menjadi pilihan tepat masyarakat mendapatkan informasi. Pustakawan juga dapat berperan memberikan informasi bermanfaat dengan ulasan-ulasannya terkait pandemi COVID. Jadi kapan lagi kalau tidak kita mulai dari sekarang? Ingat, menjadi seorang pustakawan merupakan profesi mulia. Tujuan kita satu, membantu pemerintah meningkatkan minat baca demi memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas. Selamat berkarya pustakawan Indonesia, tetap semangat!